Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di gereja kita, Gereja GKI Injil Satelit Manyaran. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memberikan kado yang terindah buat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan yang sudah menolong kita setiap hari. Tuhan Allah yang sangat setia buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari datang ke hadiratnya. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami pada hari ini Tuhan. Kami mau angkat sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami punya Allah yang sangat baik Tuhan. Allah yang sangat setia. Allah yang selalu menolong kami Tuhan. Allah yang selalu memberikan semua yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, terima kasih buat keluarga, terima kasih buat ekonomi Tuhan, berkat-Mu Tuhan yang sudah melimpah atas kami. Kau yang sudah mencukupi semua kebutuhan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menyediakan Tuhan. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang tempat ini Tuhan. Mereka butuh Tuhan kasih-Mu. Biarlah Tuhan, Kau yang cukupkan Tuhan. Kau yang lihat semua kebutuhan, Kau yang lihat semua keinginan hati mereka Tuhan. Yang mereka sangat berbeban berat Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang pulihkan, Kau yang angkat Tuhan Yesus beban mereka. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau membawa kado yang terindah untuk Engkau Tuhan. Ini kado kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama jemaat Tuhan di tempat ini katakan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu.
saat ini sedang berbeban berat dan rasanya tidak ada yang sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah, pagi hari ini Dia sudah mendengar keluhan hatimu. Dia akan angkat bebanmu. Dia Allah yang setia, percaya kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama katakan, bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di angkatnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Mari sama-sama katakannya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, saudara-saudara. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul semua bebanku. Sujud di angkatnya, ku bawa hidupku.
lebih dalam lagi Tuhan untuk mengasihi Engkau Tuhan. Yesus, ini hati kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bawa hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sangat mencintai Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, Kau tahu Tuhan, kami yang selalu melakukan dosa, tapi Engkau masih mengasihi kami, masih mencintai kami Tuhan. Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan, kasih-Mu memenuhi hati kami Tuhan, supaya kami dapat lebih dalam lagi Tuhan mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat. Ayo sama-sama katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari sama-sama katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat. Dengan sungguh-sungguh katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau. Ya Tuhan, ini hati kami Tuhan, kami mau lebih dalam lagi. Lebih dalam ku cinta Kau Yesus, katakan lagi, lebih dalam lagi, dengan sungguh-sungguh, lebih dalam lagi ku
Engkau berikan pada kami, penuntun hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar mengalir dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Ketika kami datang di altar-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau bawa hati kami Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan. Bahkan pikiran kami mau letakkan di bawah kaki-Mu. Kami tahu Tuhan Kau ada bersama kami saat ini di tengah-tengah kami. Ya Roh Kudus, Kau tolong setiap kami. Berbicara dengan kami dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Ketika mulai pulang, kami akan pulang dengan membawa kekuatan pengertian yang akan mengubah seluruh paradigma hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Ketika kami semakin hari semakin paham akan firman. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami masih punya kesempatan untuk datang berbakti, menyembah, memuji, dan mendengar firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi semuanya. Saya berdoa setiap Anda yang hadir pada pagi hari ini, Anda semua hadir dengan semangat yang tinggi. Amin. Karena apa saya katakan kita harus hadir setiap kali kita hadir di hadapan Tuhan. Kita hadir dengan penuh semangat. Karena kita tahu kita sedang datang berhadapan dengan yang Maha Kuasa. Ya, Dia menentukan seluruh hidup kita. Tadi saya bicara dengan Pak Tri. Sebenarnya firman yang mau saya sampaikan bukan apa yang mau saya bicarakan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Saya sampai di Semarang kembali itu kalau tidak salah sekitar hari Rabu, dan saya masih hanya punya waktu Kamis, Jumat, dan Sabtu. Waktu saya mempersiapkan firman yang harusnya saya sampaikan, tiba-tiba Tuhan bilang enggak, bukan itu. Saya tanya Tuhan, apa yang kau ingin sampaikan? Sekian waktu saya berdoa di kamar saya, akhirnya Tuhan mulai berbicara. Nah, dalam waktu yang singkat Tuhan mulai bukakan apa yang Dia ingin sampaikan. Nah, dari apa yang saya sampaikan, saya melihat bahwasanya itu tidak lepas dari apa yang sudah Bapak Gembala sampaikan, ajarkan pada saudara, yaitu bagaimana cara kita mengambil keputusan-keputusan harian dalam hidup kita. Nah, dalam aktivitas hidup kita sehari-hari Bapak Ibu, sebagian besar kita lewatkan dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan berdasarkan keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, keputusan yang baik adalah keputusan di mana sebelum tindakan itu kita lakukan, itu sudah melalui berbagai macam pertimbangan. Ya. Ada berbagai macam banyak keputusan yang kita ambil. Ya. Terkadang kita mengambil keputusan sepihak. Ya. Seringkali keputusan seperti itu akan menimbulkan masalah. Ya. Nah, yang paling sering menimbulkan masalah, bahkan berakibat fatal adalah di mana keputusan tanpa pertimbangan atau keputusan yang sembrono. Nah, keputusan seperti itu seringkali menimbulkan masalah dan terkadang itu berakibat buruk untuk waktu yang cukup panjang Bapak Ibu. Saya sering berkata kepada staf saya bilang kalau kalian ingin melakukan segala sesuatu, pastikan dulu. Perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai kalian melakukan sebuah kesalahan yang kalian sendiri tidak pernah bisa memperbaikinya. Dan saya juga ngomong dengan anak saya, sampai hari ini ada hal yang Papa sangat menyesal dan Papa nggak bisa memperbaiki itu. Kenapa? Waktunya sudah lewat. Ya, nah saya jelaskan ke anak saya, jangan sampai kesalahan yang Papa lakukan itu terjadi dalam hidup kamu. Ya. Nah, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang mau mengambil sebuah tindakan atau keputusan yang pada akhirnya akan berakibat fatal. Ya, saya kira setiap tindakan yang kita ambil itu akan bermanfaat buat kita. Ya. Nah, dari sebelum kita mengambil keputusan, supaya kita pelajari dengan baik dan pertimbangkan dengan seksama dan dengan pola pikiran dewasa. Itu sebabnya kita memerlukan namanya pengetahuan. Kita perlu namanya pemahaman, nasihat, kerendahan hati untuk bertanya dan terus belajar. Supaya apa? Supaya setiap tindakan yang kita ambil, jangan sampai kita salah dan berakibat fatal. Saya bertemu dengan begitu banyak orang ketika mereka berbicara dengan saya dan mereka berkata, Pak, aku salah. Ini fatal buat saya. Nah saya tanya, terus bagaimana? Apakah engkau bisa memperbaikinya? Sulit Pak, hampir tidak mungkin saya perbaiki. Di tempat kerja saya bilang ke salah satu anggota
karena saya perempuan. Ketika engkau berpacaran, hati-hati. Kalau engkau salah langkah, engkau tidur dengan pasanganmu sebelum waktunya, maka engkau tidak pernah bisa memperbaikinya lagi. Ya. Maka dalam segala hal pastikan setiap tindakan atau keputusan kita selaras dengan apa kata firman. Kenapa saya katakan begitu? Ini bukan naif, karena seluruh hidup kita itu dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, semakin banyak kita memahami firman Tuhan, maka itu akan membuat kita semakin hari semakin cerdas, Bapak Ibu. Gak ada orang yang semakin paham firman membuat dia semakin goblok, gak ada. Saya menilai dari hidup saya sebelum saya kenal dengan Yesus dan sesudah saya kenal Yesus. Sebelum saya mengenal banyak tentang firman Tuhan dan setelah saya mengenal banyak firman Tuhan, itu merubah begitu banyak paradigma dalam hidup saya. Dan itu mengubah cara hidup saya. Itu mengubah cara saya berpikir, itu mengubah cara saya berbicara, bahkan itu mengubah cara saya berinteraksi dengan istri saya. Maka Paulus berkata, mengajarkan kepada kita di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kenapa kita harus berbuat segala sesuatu tanpa terkecuali kita harus berbuat seperti untuk Tuhan? Nah, karena ini adalah bagian dari rancangan orang-orang percaya, orang yang berkenan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka bertindak dewasa dan bertindak hati-hati. Untuk supaya mereka menjadi pemenang. Itu merancangan Tuhan. Kita menang terhadap apa? Kita menang terhadap hidup yang saudara dan saya jalani. Untuk supaya saudara dan saya menang dan bisa menjangkau masa depan yang penuh dengan pengharapan. Para kenyataan Bapak Ibu, saya banyak menjumpai banyak orang yang bahkan dia tidak tahu masa depannya. Dia bahkan gak berani bicara tentang masa depannya. Kenapa? Bagi dia masa depan adalah sesuatu yang tidak pasti. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup kita berkenan kepada Tuhan, saudara dan saya memilih masa depan yang pasti. Amin. Sebab Tuhan yang akan menuntun dan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya dan orang-orang yang berkenan kepada Dia. Bukankah lagu berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tanganmu, bukan menopang kakimu, tapi tanganmu. Supaya apapun yang kau kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Engkau tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan engkau jatuh dan sampai engkau tergeletak dan tidak pernah bisa bangkit lagi. Enggak pernah. Saya pernah mengalami kejatuhan sampai pada titik nadir. Tapi saya bersyukur waktu saya ada jatuh di tangan Tuhan yang perkasa. Disitulah Tuhan mengangkat saya kembali. Amin. Nah, untuk mendapatkan itu ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Ada ketentuan, ada kewajiban yang harus kita jalani. Memang Tuhan itu murah hati. Tuhan itu penuh dengan segala kemurahan dan kemudahan. Tapi ingat, Tuhan itu bukan pribadi yang murahan. Jelas saudaraku? Ada harga yang harus kita bayar. Mari kita buka Bapak Ibu di 1 Petrus 3 ayat 10 dan ayat 11. Kita akan pelajari ayat 10 dan 11. Ini kita pelajari dulu. Nanti saudara akan lihat apa kata Tuhan di ayat 12. Ya. Ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Saya mau tanya, siapa yang ingin melihat hari-hari baik? Engkau boleh angkat tanganmu. Kalau engkau ingin melihat hari-hari baikmu, ada kewajiban yang harus engkau lakukan. Ada hal yang harus engkau lakukan. Apa itu? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu saja? Enggak, masih ada lagi. Ayat 11 dikatakan apa? Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya, Bapak Ibu. Saya kemarin bicara dengan staf saya. Setiap hari tempat saya ada devotion. Saya berkata,
Kalau Tuhan berbicara dengan setan berbicara itu berbeda. Dan manusia berbicara juga berbeda. Kalau Tuhan berbicara, dia berbicara dengan bobot, ada bobotnya. Artinya setiap kalimat yang diucapkan oleh Tuhan itu bisa diartikan dengan bahasa-bahasa yang bisa membawa kita menuju pada kemenangan. Sebab Tuhan tidak pernah menyampaikan sebuah kalimat yang bahasanya yang tidak memiliki arti, nggak pernah. Jelas Bapak Ibu? Nah makanya, mari kita belajar Bapak Ibu. Kata melihat dalam ayat ini dalam bahasa Yunani memakai kata edo. Nah kata edo di ayat ini memiliki sebuah nilai, artinya ada sebuah arti yang sangat menarik. Saya berdoa ketika saudara menyadari, memahami apa yang dijelaskan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Melalui saya hambanya, itu akan mengubah hidup saudara. Dan saudara tidak akan pernah sama lagi. Amin. Karena berdasarkan pemahaman apa yang kau pahami, yang kau hidupi, itulah dirimu. Nah kata edo arti yang pertama adalah menemukan dan melihat. Bisa ditayangkan? Saya berharap Bapak Ibu bisa mencatatnya supaya Bapak Ibu bisa mempelajarinya ulang di rumah. Bisa? Sering kali Bapak Ibu saya melihat ada banyak orang Kristen ketika datang ke gereja hanya memenuhi bangku gereja saja. Mungkin dia merasa segan dengan gembalanya. Tapi saya mau kasih tahu, setiap kali engkau datang ke gereja, jangan engkau datang dan pulang percuma. Ada sesuatu yang harus engkau dapatkan yang akan mengubah hidupmu sehingga kehadiranmu di gereja itu membuat Tuhan bangga kepada dirimu atas kehadiranmu. Amin Bapak Ibu. Jadi ada yang engkau perlihatkan kepada Tuhan, ini loh Tuhan, hari ini aku datang ke gereja, aku pulang tidak sia-sia, ada sesuatu aku bawa pulang yang itu akan mengubah hidupku, yang membuat aku berjalan semakin hari semakin kuat bersama dengan engkau. Itu tujuan kita ke gereja Bapak Ibu. Bukan karena engkau datang ke gereja, engkau memberi perpuluhan, engkau memberi persembahan, terus kemudian saudara merasa engkau sudah sangat rohani, enggak. Kehadiran saudara dalam gereja itu tidak menentukan saudara itu rohani atau tidak. Tapi setelah engkau keluar dari gereja, apa yang engkau lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari di luar gereja, itulah yang akan menentukan saudara rohani atau tidak. Amin saudaraku. Nah ini, kata edo arti yang pertama adalah menemukan dan melihat. Jadi siapapun Bapak Ibu yang mau menemukan dan melihat hari-hari baiknya, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang kedua, kata edo artinya apa? Cara berpikir dan bertindak yang seharusnya Bapak Ibu. Jadi siapapun yang mau melihat hari-hari baik, ia harus berpikir dan bertindak sebagaimana harusnya. Bapak Ibu, hanya kanak-kanak dan orang jahat yang lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Tapi kalau orang dewasa, ia tahu apa yang harus dia lakukan dan dia juga tahu apa yang tidak seharusnya dia lakukan. Maka judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah tindakan yang dewasa. Tindakan dewasa itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa yang bisa mengambil sebuah keputusan yang sangat komprehensif. Ya. Nah arti yang ketiga dari edo itu adalah mengalami dan merasakan. Siapapun yang mau mengalami dan merasakan hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Yang keempat, kata edo arti keempat adalah mendapatkan pengetahuan dan mengetahui caranya. Jadi setiap orang yang mau melihat hari baik, ia harus mendapatkan pengetahuan. Dan cara dan mengetahui caranya bagaimana ia menjaga mengendalikan lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Anak-anak gak bisa jaga bibirnya, gak bisa jaga lidahnya Bapak Ibu. Kalau saudara engkau temukan dirimu masih asal ngomong sembarangan, ngomong menyakitkan hati orang, asal ngomong nyelot, berarti engkau masih anak-anak. Jelas itu saudaraku? Karena orang dewasa tidak akan pernah mengeluarkan perkataan-perkataan menyakitkan orang lain. Dia tahu bagaimana menjaga lidahnya. Karena orang tua, orang dewasa, bukan orang tua, orang dewasa tahu bagaimana caranya dia mengendalikan lidahnya. Bukankah di Amsal 18 ayat 21 mengatakan hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maka Bapak Ibu gemakanlah hal-hal yang baik supaya engkau bisa melihat hari-hari baikmu dan engkau bisa menikmati buah-buah yang baik. Jangan menggemahkan yang buruk, jangan menggemahkan sesuatu yang menyakitkan orang.
maka engkau akan menerima buah sakit hati nanti. Jelas Bapak Ibu? Nah yang kelima, kata Edu artinya menjadi terampil. Jadi setiap orang yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjadi terampil untuk menjaga lidahnya. Nah kata menjaga itu Bapak Ibu garis bawah, nanti kita belajar. Menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Kenapa Tuhan tegaskan, ingatkan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini untuk menjaga lidah, karena itu sangat berkaitan erat dengan kredibilitas kita sebagai orang Kristen. Amin. Orang Kristen adalah orang yang tahu bagaimana dia menjaga lidahnya, menjaga bibirnya, menjaga ucapannya, menjaga alam pikirnya, menjaga perbuatannya, dan sikap-sikap yang dia pertontonkan. Itu adalah sikap-sikap yang bisa menjadi teladan buat orang lain. Jangan sampai Bapak Ibu kita dikenal sebagai penjahat, jangan sampai kita dikenal sebagai penipu. Harusnya orang mengenal kita sebagai penjaring jiwa, dan kita adalah peniru Yesus. Amin. Kita adalah murid Yesus. Kita sudah belajar berulang kali. Murid itu apa? Matius, sebagai peniru Yesus, sebagai imitatornya Kristus. Amin. Saya kemarin sore saya bicara dengan saya punya karyawan. Saya tanya, Nugroho, Tuhan ada di mana? Ada di sini, Pak. Jadi kalau Bapak mau lihat Tuhan, lihat siapa? Lihat Nugroho. Orang Muslim. Jadi kalau orang lain mau lihat Tuhanmu, lihat siapa? Lihat Nugroho. Terus istri saya tanya, Yesus ngerokok enggak? Sadar dia bilang Nugroho masih ngerokok. Di sini masih ngerokok, ojo angkat tangan ngisin-ngisini. Udah? Engkau temukan pernah ketemu Yesus merokok? Pernah? Di Alkitab pernah menyebut Yesus mabuk-mabukan? Pernah? Kalau engkau sadar Yesus ada dalam dirimu, ketika engkau berkata ikutlah aku, saya katakan kepada saya punya staf semuanya, kalau kamu mau mengalami perubahan hidup, ikut Bapak, ikut Ibu. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu ikut Yesus. Percuma kalian ikut Bapak dan Ibu kalau kalian tidak mengalami perubahan. Percuma. Lebih baik kalian cari kerja yang lain, yang gaji lebih tinggi. Tapi kalau kalian mau mengalami perubahan hidup ini tempatnya. Saya tegaskan. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu adalah kredibilitas kita sebagai orang Kristen. Jelas Bapak Ibu? Nah kata menjaga di ayat ini dalam bahasa Yunani memakai kata pauo. Bisa? Kata menjaga. Nah apa artinya pauo? Pauo artinya pertama itu adalah bebas dari dosa. Yang kedua tidak tergerak. Nih, tidak tergerak oleh hasutan dan rayuan. Artinya apa? Artinya mulut orang Kristen, mulut orang dewasa itu semestinya bebas dari dosa. Orang dewasa itu tidak akan tergerak oleh hasutan dan rayuan, kejahatan, penipuan, keegoisan dirinya dan kejahatan dari hatinya itu. Tidak akan. Seringkali orang tergoda kan Bapak Ibu kan? Tergoda dari keinginan hatinya. Hati-hati dengan apa yang ada di dalam hatimu. Mari kita buka di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Perhatikan 23, semua hal-hal jahat ini timbul dari mana? Dari dalam hati dan menajiskan orang. Bapak Ibu, kejahatan dalam bentuk apapun itu pasti akan menajiskan orang. Orang yang pertama kali dinajiskan siapa? Orang yang paling dekat dengan dirimu. Dan yang lebih dekat lagi adalah dirimu sendiri. Kemudian Tuhan perjelas lagi kepada kita. Di Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu, makanya setiap kita harus dengan sangat jeli
untuk mengecek apa isi perbendaharaan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Sebab itulah yang akan menentukan hari-harimu ke depan. Kalau engkau ingin melihat hari-hari yang baik, pastikan perbendaharaan hatimu adalah baik. Amin. Saya selalu ngomong kepada orang saya, ketika saya devotion di belakang saya ada kostorit. Bisa nggak kamu menemukan bangkai anjing di dalam kostorit ini? Nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena kostorit tidak pernah dimasukin bangkai anjing. Tapi kalau kita masukkan bangkai anjing di dalamnya, satu hari nanti bangkai anjing itu akan dikeluarkan. Pasti akan dikeluarkan. Kalau enggak, bangkai anjing itu akan mencemari barang-barang yang lain. Bapak Ibu, ketika ada sesuatu yang kau temukan yang tidak benar di hatimu, ada yang jahat di hatimu, delete. Kenapa? Karena itu akan mencemari seluruh hidupmu, bahkan akan mencemari hari-harimu. Bapak Ibu, fakta sudah membuktikan bahwa orang jahat tidak akan melihat hari-hari yang baik, enggak akan. Mereka akan menemukan dan merasakan hari-hari buruk mereka dan mengenaskan. Itu orang jahat. Mungkin saudara bilang, Pak ada loh Pak, saya lihat orang jahat. Jahat banget, tapi kadang baik-baik saja loh Pak. Loh, saudara akan hanya melihat lembaran awal hidupnya. Saudara belum melihat akhir cerita hidupnya. Endingnya saudara belum melihat. Sabar. Nanti saudara akan lihat. Karena orang sabar itu dikasihani Tuhan. Amin. Jangan iri dan cemburu dengan kejahatan Bapak Ibu, jangan. Karena seringkali kita hanya bisa melihat bungkus luarnya saja. Tapi isi dalamnya kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Hati-hati dengan jahat. Pastikan dalam dirimu, dalam pikiranmu tidak ada yang jahat. Nah apa yang kata jahat itu? Kata jahat itu dalam bahasa Yunani memakai kata kakos. Nah kakos ini sama dengan akar katanya dengan poneros. Nah apa itu kakos? Kakos itu artinya orang yang jahat, berbahaya, penuh dosa, merusak, merugikan, menyusahkan, berisik, dan tidak berharga. Itu jahat, itu kakos. Nah kalau poneros, nah kata poneros ini berbicara tentang sebuah kekuatan jahat yang bekerja dengan tujuan utamanya ialah untuk merusak, merugikan, menggagalkan keberhasilan orang-orang di dalam Kristus. Kalau orang di luar Kristus tidak akan mengalami begitu banyak serangan dari si jahat. Kenapa? Tanpa diserang mereka akan jatuh dengan sendirinya. Anehnya poneros ini khusus bekerja untuk menyerang orang Kristen. Khusus menyerang orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau orang tidak percaya kepada Kristus, tidak akan begitu kuat diserang oleh poneros. Dan berikutnya poneros juga digambarkan sebagai seseorang yang sangat berbahaya dan mahir dalam setiap tindakan kejahatan. Dan orang-orang seperti ini siap untuk melakukan mencelakakan siapapun yang dekat dengan dia. Saudaraku, ini harus engkau pastikan. Engkau harus mengerti. Setiap kejahatan itu selalu menimbulkan efek negatif dan berdampak buruk dan berdampak sangat merusak. Sangat merusak Bapak Ibu. Karena kejahatan itu akan membuat orang menjadi bodoh. Membuat orang jadi takut, tidak kreatif, jadi pecundang, tidak berfungsi. Dan mengalami stagnasi. Itu kejahatan. Di dunia ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang mengajar manusia menjadi jahat. Ada. Sehingga membuat manusia itu gak bisa bertumbuh. Membuat manusia menjadi kerdil. Dia gak bisa bertumbuh untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Dan akhirnya apa? Dia akan mengalami kemunduran. Lihat saja di Afghanistan Bapak Ibu. Di Afghanistan. Orang kalau bawa HP ditangkap. Anak perempuan tidak boleh sekolah. Itu adalah kejahatan manusia yang membuat orang jadi mundur. Jelas saudaraku. Kejahatan itu begitu banyak tipenya. Kita harus dengan sangat jeli. Maka saya katakan saudaraku, ketika engkau mengenal firman, engkau memahami firman, ada terang di dalam dirimu, maka semua kegelapan kejahatan apapun yang ada di depanmu itu akan kelihatan dengan sangat jelas. Saudara tidak akan mudah lagi ditipu oleh pengajaran-pengajaran, angin-angin pengajaran menyesatkan, enggak akan. Kenapa?
saudara punya barometernya, saudara punya terang, punya firman. Saudara nggak akan pernah bisa ditipu orang, nggak akan. Maka di ayat 11 Tuhan mengatakan mengingatkan saudara saya. Di ayat 11 dikatakan apa? Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, apa artinya menjauhi? Nah, kata menjauhi dalam bahasa Yunani memakai kata eklino. Nah, eklino itu diambil dari kata apo. Apa artinya apo? Apo artinya pertama adalah memisahkan diri. Memisahkan diri dari apa? Dari yang jahat. Ketika engkau bisa memisahkan diri dari yang jahat, maka dipastikan engkau akan melakukan hal-hal yang baik. Itu pasti. Sepasti ini Bapak Ibu, kalau lampu ini engkau padamkan, maka otomatis engkau akan disergap kegelapan. Tapi begitu lampu dinyalakan, kita akan terang, kita bisa melakukan berbagai macam hal yang positif. Nah, arti eklino berikut adalah menghindar atau berpaling dari. Nah, berhindar dan berpaling dari apa? Dari yang jahat. Sudah. Dan yang ketiga adalah tidak berada di tempat yang sama. Tidak berada di satu tempat yang sama. Tidak berada di tempat yang sama dengan siapa? Dengan si jahat. Maka Alkitab kan berkata tuh, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika saudara bergaul dengan orang yang buruk, mau tidak mau saudara pasti berada di satu tempat yang sama dengan si buruk. Ketika saudara bergaul dengan yang baik, orang yang baik, maka pergaulan yang baik itu akan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ketika saudara membiasakan berada satu tempat dengan orang yang baik, orang yang dewasa, orang yang penuh hikmat, orang hidup yang benar, orang kudus, maka saudara juga akan menjadi orang yang kudus. Itu pasti saudaraku. Kalau saudara bermain pergi ke pasar, lihat saja orang yang jual ayam potong. Tulang sama tulang, kaki dengan kaki, daging dengan daging, kepala dengan kepala. Jelas kan? Dipisah. Nggak pernah orang yang jual ayam potong itu dicampur semua, dicampur aduk. Nggak ada. Dari mana mereka tahu itu? Firman. Walaupun mereka tidak baca firman. Tapi firman yang mereka pahami, tanpa mereka sadari, itu membuat mereka memperlakukan dagangan mereka seperti itu. Kalau orang bisa memperlakukan dagangannya seperti itu, harusnya manusia bisa memperlakukan dirinya sama seperti itu. Amin. Dia tidak akan pernah mau satu tempat dengan orang yang jahat, orang yang buruk, tidak akan pernah mau. Sebab ketika orang jahat memberi warna dalam hidupmu saudaraku, ada kalanya warna itu tidak bisa engkau hapus, susah banget engkau hapus. Saya masih ingat itu, papa saya memberi sebuah warna master mabuk. Saya minum bareng dengan papa saya, minum minuman yang keras. Ternyata itu warna sampai 40 tahun kemudian. Baru sekarang bisa terhapus. Dulu nggak bisa dihapus. Papa saya sendiri. Hati-hati bapak-bapak. Kalau engkau memberi warna kepada anakmu. Kadang-kala warna itu sulit dihapus. Anak saya sering kali berkata, aku pengen seperti papa. Itu yang membuat saya hati-hati. Itu membuat saya hati-hati. Yang keempat. Kata eklino. Yang arti keempat. Tidak memberi ruang dan kesempatan. Kita tidak memberi ruang dan kesempatan kepada si jahat, Bapak Ibu. Kita harus pastikan semua yang jahat tidak mendapat ruang dan kesempatan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Sehingga hidup saudara dan saya itu mudah dikendalikan oleh Roh Kudus untuk memimpin kita kepada kehidupan dalam kebenaran ilahi. Jangan pernah kasih kesempatan itu. Maka ketika saudara melihat di YouTube-mu, di HP-mu ada gambar-gambar yang benar, langsung delete. Kalau saudara tidak delete, nanti dia akan menuntun saudara untuk melakukan apa yang saudara lihat. Semua ini merupakan sebuah keputusan Bapak Ibu. Ini semua keputusan. Hanya orang-orang yang sudah dewasa yang bisa mengambil keputusan-keputusan seperti ini. Anak kecil gak bisa Bapak Ibu. Eklino. Itu adalah hasil pemikiran dari orang-orang dewasa yang memiliki pemikiran-pemikiran yang realistis,
Orang yang memiliki pikiran yang kritis Bapak Ibu. Maka kalau anak-anak nggak bisa. Kanak-kanak itu nggak bisa. Meskipun sudah berusia banyak, dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti yang dikatakan diajar oleh kata Eklino ini, nggak bisa. Nah kedewasaan yang seperti inilah Bapak Ibu, yang pada akhirnya akan membawa saudara dan saya menjadi orang-orang yang teruji. Menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sempurna Bapak Ibu. Saudara percaya saudara bisa jadi orang yang sempurna? Karena Matius 5 ayat 48 saudara buka. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudaraku, ayat ini bukan ayat pilihan. Tapi ini merupakan sebuah kewajiban. Perintah dari yang maha tinggi. Engkau suka tidak suka. Kalau engkau mengatakan engkau adalah orang Kristen, engkau harus menjadi sempurna Bapak Ibu. Jelas? Engkau nggak bisa bilang tidak. Saya mau tanya saudaraku, ada enggak seseorang yang bisa melakukan sesuatu yang sempurna dan tidak boleh salah? Ada? Ada pekerjaan yang harus sempurna dan tidak boleh salah? Ada? Ada banyak. Banyak Bapak Ibu. Jadi waktu Tuhan mengatakan kamu harus sempurna itu bukan asal ngomong. Saya kasih contoh deh. Satu, ketika engkau menghitung barang untuk dikirim. Kalau notanya bukan 53, bukan lebih kurang yang kamu kirim. 54 atau 52, enggak. Tapi harus pasti sempurna, enggak boleh salah. Kalau nota tertulis 53, maka 53 lah yang harus saudara kirim. Jelas? Yang kedua, kalau saudara beli obat di apotek, kasih resep. Maka orang yang kasih obat sesuai dengan resep dokter itu harus sempurna, tepat, dan tidak boleh salah. Jelas? Orang yang memasang mesin, orang harus memasang mesin dengan tepat, sempurna, tidak boleh salah. Busi kasih 3 harus kasih 3, jangan busi 3 kamu kasih 2 toh. Gak bakalan nyala itu mesin. Jadi waktu Tuhan mengatakan engkau harus sempurna, sebab sama seperti Bapamu di surga sempurna. Kenapa? Karena apapun yang Bapak kerjakan itu semuanya sempurna. Jelas? Bahkan Yesus sudah memberi contoh. Waktu dia disalib dia berkata tetelestai. Itu sudah sempurna, sudah selesai, sudah mencapai tujuan. Dan tidak ada yang tidak selesai. Maka saudara dan saya harus melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Ini sangat clear Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Enggak ada. Maka waktu saudara ya, dengar Tuhan ngomong, kamu harus sempurna. Artinya apa? Saudara dan saya harus belajar dan berlatih diri untuk sampai menjadi sempurna. Kenapa Tuhan suruh kita lakukan? Karena Tuhan kita mampu. Tuhan tahu kita bisa melakukannya. Bapak Ibu. Persoalannya bukan persoalannya mau atau enggak. Tapi persoalannya sekarang gini, persoalannya sebenarnya adalah saudara itu mau atau enggak, bukan bisa atau tidak, bukan seperti itu Bapak Ibu. Maka waktu Tuhan ngomong, kamu harus sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga sempurna, harusnya pemahaman itu masuk ke dalam pikiran kita. Artinya waktu saudara bekerja, saudara harus pastikan pekerjaan yang saudara kerjakan itu selesai dengan sempurna, amin. Ketika saudara diperintahkan untuk mengasihi istri saudara, suami saudara, pastikan aku mengasihi istriku dengan sempurna tanpa cacat, gak ada pribadi lain di dalamnya. Amin. Waktu Tuhan mengatakan engkau harus bertindak, berlaku baik pada suamimu, pada istrimu, pastikan engkau melakukan sesuatu yang benar, yang baik, memperlakukan istrimu, suamimu, siapapun anakmu dengan sempurna. Jangan nyakiti. Pertanyaan sekarang, ada enggak manusia yang sempurna di muka bumi ini? Ada enggak Bapak Ibu? Halo? Ada enggak manusia yang sempurna di muka bumi ini? Ada Bu. Jangan ngene-ngene, ada. Ngene. Ada banyak, saya tunjukin. Tapi hari ini saya tunjukin cuma 3. 1 Daniel. Kalau Bapak Ibu buka kitab Daniel, itu tertulis di kitab Daniel 6, ayat 4 dan 5. Sudah. Orang-orang mengakui kesempurnaan Daniel. Tidak bisa dijumpain kesalahan kecuali dalam hal ibadah. Ibadah salah enggak? Enggak. Akhirnya Daniel disalahkan oleh karena dia beribadah. Dimasukkan ke gua singa kan? Tapi orang yang sempurna, orang yang bersama dengan Tuhan akan melihat hari baiknya.
Yang kedua siapa lagi? Rasul Paulus. Saudara bisa buka di Filipi 3 ayat 3b, Filipi 3 ayat 6b. Di situ Paulus berkata apa? Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, artinya dia sempurna. Bayangin Bapak Ibu 613 peraturan Taurat, mitzvot orang Yahudi. Rasul Paulus melakukannya taat semuanya, dia taat semua, tidak ada satupun yang tidak selesai. Semuanya taat. Kalau dia abaikan satu saja atau dia melanggar satu saja, dia bersalah terhadap seluruh hukum itu. Bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Kalau saudara baca itu di Yakobus 2 ayat 10 dikatakan begini. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Paulus berkata, aku tidak bercacat, artinya 613 dari mitzvot Yahudi dia menyelesaikannya, dia melakukan dengan sempurna. Tapi di dalam kesadarannya, dia berkata apa? Semua itu sampah. Setelah dia ketemu dengan Yesus. Yesus tidak pernah menyuruh kita, orang Kristen menjadi sama seperti orang Yahudi, enggak. Dari 613 itu, Yesus hanya kasih kita 2. Hanya 2. Maka Yesus ngomong apa? Pikulah kuk yang aku pasang. Karena kuk yang aku pasang itu ringan dan bebannya dan enak. Kenapa? Dari 613 Tuhan ngomongnya 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Hanya 2. Nah, pribadi ketiga itu adalah Nuh. Mari kita belajar Bapak Ibu. Nuh. Saudara buka di Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Sudah ketemu? Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Kata benar dan tidak bercela saudara garis bawahi. Di antara orang-orang sejamannya, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan Nuh itu adalah orang benar dan tidak bercela. Artinya dia apa? Dia dewasa, dia sempurna di mata Tuhan. Jelas? Nah, kata benar dalam bahasa Ibrani memakai kata sadik. Kata benar dalam bahasa Ibrani pakai kata sadik. Nah, apa artinya sadik? Nah, sadik artinya menjadi adil, menjadi benar dalam perilaku dan karakter. Ini, menjadi adil dan menjadi benar dalam perilaku dan karakter. Artinya apa? Terjadi sebuah proses kan Bapak Ibu. Dari yang awalnya tidak adil menjadi adil. Dari yang awalnya dia tidak benar menjadi benar. Akhirnya apa? Dia dibenarkan oleh Tuhan. Nah, arti dari sadik yang kedua itu apa? Berada di pihak yang benar. Seringkali orang Kristen memilih berada di pihak yang tidak benar. Orang-orang sejamannya Nuh, mereka memilih berada di pihak yang salah. Maka ketika datang air bah, semuanya habis lenyap. Nah, yang ketiga apa? Dibenarkan oleh Elohim. Kenapa dibenarkan oleh Elohim? Karena dulunya dia tidak adil, dulunya dia tidak benar, berubah menjadi adil, berubah menjadi benar dia. Nah, kata tidak bercela dalam bahasa Ibrani memakai kata tamim atau tamam. Nah, apa artinya tamim? Tamim artinya menyelesaikan dan berintegritas. Tamim artinya kedua adalah sempurna, tidak bercacat. Nuh tidak bercela, artinya tidak bercacat. Yang ketiga utuh, lengkap, sesuai kebenaran, itu artinya tamim atau tamam. Nah, Nuh menyelesaikan bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan itu dengan integritas yang tinggi. Dia selesaikan utuh, lengkap, sesuai petunjuk dan kebenaran dari Tuhan. Kalau Nuh membangun bahtera dengan asal jadi, tenggelam itu perahu. Jelas saudaraku? Bahkan engkau bisa mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuanmu, yang tidak pernah engkau pikirkan engkau bisa melakukannya. Ketika engkau taat kepada Tuhan, engkau berada di pihaknya Tuhan, maka Tuhan akan memampukan saudara untuk melakukan apa yang sebelum saudara tidak bisa melakukannya. Itu adalah kebenaran Bapak Ibu. Paulus sebelumnya dia tidak pernah punya rasa kasih terhadap orang Kristen. Penuh dengan kebencian. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, hatinya diubahkan. Dulunya Paulus tidak benar menjadi benar. Bapak Ibu, dari 3 pribadi mereka ini, Daniel,
Paulus, dan Nuh bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tapi mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama Yesus. Karena mereka berjalan bersama Yesus lah Bapak Ibu. Mereka itu bertumbuh mengalami proses pendewasaan dalam perjalanan hidup mereka. Oleh karena itulah mereka dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, jika kita sadar, kita berjalan bersama dengan Yesus, maka saudara dan saya pasti akan mengalami namanya pertumbuhan, diproses untuk menjadi dewasa. Sakit enggak? Iya. Tapi kesakitan yang engkau rasakan waktu engkau diproses, Tuhan akan ganti menjadi sukacita. Tuhan akan ganti menjadi kebahagiaan. Tuhan akan ganti itu menjadi sebuah kebanggaan. Tuhan akan menggantikan itu menjadi sebuah kehormatan buat saudara dan saya. Saya waktu pertama kali ketemu dengan guru rohani saya, dari apa yang diajarkan itu merubah paradigma saya. Waktu saya punya kesempatan berbicara dengan dia, saya bilang, Bu, apa yang Ibu ajarkan pada saya? Ibu tahu enggak? Itu menimbulkan satu luka baru di hati saya. Tapi saya tahu itu harus saya lakukan. Walaupun saya sakit, saya harus melakukannya itu. Maka hari ini aku tahu apa kata Rasul Paulus. Dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Ketika saya melakukan rasa sakit itu, saya tahu sakit itu akan menuntun membawa aku kepada kemenangan. Tapi kalau rasa sakit akibat perbuatan orang Bapak Ibu engkau dendam, itu akan membawa engkau pada kematian. Jelas Bapak Ibu? Ketika kita taat melakukan apapun perintah Tuhan, terkadang kita sakit. Yang paling sakit apa? Kita berkorban, sakit berkorban itu kalau korban perasaan. Itu paling gak enak Bapak Ibu. Waktu kita dijahatin orang, Tuhan ngomong berkati orang yang menganiaya kamu, itu sakit Bapak Ibu, sakit. Tapi kalau kita mau taat, maka sakit itu akan membuat saudara dan saya suatu hari menjadi orang yang terhormat. Jelas saudaraku? Maka pastikan Bapak Ibu, engkau harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan siapapun yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan mengalami proses. Dia akan diproses dalam dapur perapian. Dan dia akan dibawa Tuhan untuk mengalami pertumbuhan. Dari pertumbuhan itulah engkau akan menghasilkan buah-buah yang baik. Bapak Ibu, jika sudah sekian tahun saudara menjadi orang Kristen, masih bersifat kanak-kanak, tidak peduli dengan orang lain, masih egois, hasil masih jahat. Maaf ya, itu artinya saudara masih kanak-kanak. Betul, saudara masih kanak-kanak. Itu artinya saudara berjalan sendiri. Kalau itu saudara temukan, itu adalah hidupmu. Bertobatlah, berbalik arahlah, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara tahu arti kata bertobat? Kata bertobat itu begini. Ini kesalahan, saudara berjalan. Yesus ngomong, hope stop, bertobat. Bertobat engkau berbalik arah, menuju kepada Tuhan. Ketika engkau bertemu dengan Tuhan, maka berjalan ke sana, engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau tidak lagi jalan sendiri, saudaraku. Enggak. Kalau engkau masih suka nyakitin orang, engkau masih kanak-kanak, itu artinya engkau berjalan sendiri, engkau berjalan dengan pemikiran dirimu sendiri, engkau berjalan dengan egoismu, dengan cara berpikirmu. Itu yang membuat saudara tidak akan pernah bertumbuh dewasa. Maka saudaraku, saya minta saudara, rendahkan hatimu untuk belajar dengan orang yang lebih dewasa. Belajar dan siapkan dirimu untuk diproses. Supaya apa? Supaya seluruh hidupmu dipersuasi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika hidupmu dipengaruhi oleh firman Tuhan, dikendalikan oleh Roh Kudus, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kedewasaan itu tidak terjadi dalam satu malam. Kedewasaan itu adalah sebuah proses. Engkau mengalami namanya proses, bertumbuh. Engkau akan mengalami jatuh bangun, belajar dan terus melatih diri. Sampai itu akhirnya menjadi sebuah perilaku dan karakter. Bapak Ibu, apa yang saya bisa sampaikan kepada saudara itu saya alami, bukan tidak. Saya alami. Saya bukan tipikal orang yang gampang memaafkan orang, enggak. Karena saya dulu berpikir ketika saya memaafkan orang itu lama-lama ngelunjak nih orang. Saya harus langsung mengambil tindakan supaya apa? Biar lu tahu siapa gue. Kira-kira seperti itu salah. Yesus gak pernah mengatakan biar lu tahu siapa gue. Enggak. Orang akan tahu siapa dia dengan perilaku yang dia pertontonkan. Gak perlu kita ngomong lu biar lu ngerti siapa gue, gak perlu. Perlihatkan karakter Kristus maka orang akan lihat kamu adalah murid Kristus. Jelas saudaraku? Coba kita buka di Lukas 6 ayat 40. Lukas 6 ayat 40.
Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya, lihat itu, tamat pelajarannya artinya apa? Artinya telah dewasa melalui proses berlatih dan belajar, dia akan apa? Dia akan sama dengan gurunya, Bapak Ibu. Maka saudara, jika saudara sungguh-sungguh mau belajar, mau dibentuk, mau diproses, mau dilatih setiap hari. Oleh apa? Oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh orang-orang lebih dewasa, lebih bijaksana daripada saudara. Maka suatu hari nanti ketika saudara sudah dewasa, saudara sudah tamat belajar, maka saudara akan sama dengan sang guru. Siapa itu sang guru? Sang guru itu adalah Yesus. Kita akan sama dalam hal apa? Kita akan sama dalam hal tingkah laku, perilaku, dan karakter. Akan sama. Dengan demikian saudara akan menjadi teladan buat orang lain. Ketika orang melihat saudara, orang melihat Tuhan. Ketika orang rindu bertemu dengan Tuhan, orang rindu bertemu dengan saudara. Jelas, kenapa saudara bisa jadi rumah buat orang lain? Yesus menjadi rumah buat siapapun. Bahkan untuk orang miskin, orang berdosa, bahkan anak-anak. Yesus bisa menjadi rumah. Maka kemana dia berada, orang selalu datang mencari dia. Maka Bapak Ibu, saya nggak pernah percaya. Jika orang berjalan bersama Yesus, dia sadar dia berjalan bersama Yesus. Kalau orang sadar dia berjalan bersama Yesus, dia bisa mencuri? Enggak. Apa benar orang yang berjalan bersama Yesus, dia sadar ada Yesus di sampingnya, di dalam dia bisa berzina? Bisa? Enggak bisa. Enggak mungkin. Dan saya enggak pernah percaya jika orang itu sadar dia berjalan bersama dengan Yesus. Enggak mungkin dia mencuri, merampok, pakai narkoba, mencuri, berjudi dan lain sebagainya. Enggak mungkin, enggak mungkin. Lain kecuali kalau dia jalan sendiri. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya benar. Dia berjalan sendiri tanpa dan dia enggak peduli orang lain. Atau dia berjalan dengan bapak segala pendusta. Sehingga banyak sekali orang Kristen dijumpai hidupnya penuh dengan kemunafikan. Jatuh dan jatuh lagi dan tidak pernah dewasa. Bapak Ibu, kalau engkau sadar engkau berjalan bersama Yesus, ada satu hal yang pasti. Tidak ada kemunafikan yang bisa dijumpai dalam hidupmu, enggak ada. Enggak mungkin engkau menipu orang, enggak mungkin. Kenapa? Engkau berjalan bersama dengan Yesus. Saya kasih contoh hal ini kepada karyawan saya. Saya sering pergi dengan supir saya. Kalau supir saya berjalan bersama saya, mungkin gak dia melenceng pergi ke pelacuran? Dia ada bersama dengan saya? Mungkin? Enggak. Mungkin gak dia berjalan dengan saya sampai jalan dia sampai nyopet orang? Enggak mungkin. Dia berjalan bersama Hermanto saja dia tidak mungkin, apalagi dia berjalan bersama Yesus. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu sungguh-sungguh bisa menyadari siapa dirimu. Saudaraku, ketika engkau bertemu dengan Yesus, engkau kenal dengan Yesus, engkau kenal dirimu. Kenapa orang gak bisa mengenal dirinya sendiri? Karena dia tidak pernah ketemu Yesus. Ketika engkau ketemu dengan Yesus, maka engkau menemukan jati dirimu. Kenapa? Karena Yesus itu adalah cermin hidup. Cermin engkau melihat dirimu melalui pribadi dia. Aku sudah sama dengan Yesus belum? Sudah patokannya ada. Teladannya ada. Atau engkau masih seperti dirimu? Coba. Maka orang dewasa ya saudaraku, yang memiliki kesadaran penuh, baik secara jasmani ataupun rohani. Alkitab berkata apa? Mereka nggak perlu lagi minum susu. Yang mereka butuhkan adalah makanan keras. Jelas saudaraku? Makanan keras adalah salah satu yang saya sampaikan hari kepada saudara. Kalau saudara tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, bertobat. Saya nggak akan minta maaf, tapi bertobatlah. Sebab engkau belum menemukan jati dirimu. Artinya saudara engkau masih kanak-kanak. Yang kita ngomong kau masih perlu susu. Untuk berbuat baik, berlaku baik dengan orang engkau masih harus diajari. Itu masih kanak-kanak Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kanak-kanak itu berisik.
Bisa saudara bayangkan kalau kanak-kanak punya anak? Ayo. Bagaimana kalau kanak-kanak punya anak? Apalagi anaknya lebih dewasa dari dia, memalukan. Ada nggak begitu? Ada. Ada. Saya berdoa di sini nggak ada kanak-kanak. Di sini nggak ada yang perlu susu. Amin. Saudara yang hadir pada pagi hari ini, saya yakin dan saya percaya, saya berdoa buat saudara. Saudara adalah orang-orang yang sedang beranjak dewasa. Kita bukan lagi orang yang dipaksa hidup benar, enggak. Bukan lagi. Tapi kita secara natural. Kita hidup dalam kebenaran. Itu secara natural Bapak Ibu. Dan kita adalah orang-orang yang membenci dosa dan kejahatan. Bukan takut, tapi membenci. Itu beda. Satu-satunya Yesus ajar kita membenci adalah membenci dosa dan kejahatan. Amin. Ketika kita beranjak dewasa, kita benci akan dosa dan kejahatan. Itu yang membuat saudara dan saya akan melihat hari-hari baik kita sampai ke anak cucu kita. Jelas saudaraku? Nah ayat 12 yang akan kita baca ini, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah melakukan ayat 10 dan ayat 11. Bapak Ibu, mari kita baca ayat 12-nya. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Jelas Bapak Ibu? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kalau saudara melakukan ayat 10 dan ayat 11, saudara adalah orang yang membenci dosa. Artinya saudara adalah orang yang benar. Maka semua doa yang saudara naikkan, Tuhan mendengarnya. Pasti mendengarnya saudaraku. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Hebatnya Tuhan kita. Dia akan menentang orang-orang yang berbuat jahat pada dirimu. Dia akan menentang. Masih berapa lama waktunya saya, Bu? Boleh 10 menit lagi, Bu? Saya kok tiba-tiba Tuhan suruh saya kasih talk pada saudara. Ini. Dia 11. Ayat 11 dikatakan begini. Engkau harus mencari perdamaian. Nih. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian. Saya kok tiba-tiba Tuhan suruh kasih tahu. Nah, kata perdamaian di sini dalam bahasa Yunani memakai kata zeteo. Nah, kata zeteo itu artinya apa? Kata zeteo itu artinya pertama menyelidiki. Kemudian engkau berusaha untuk menemukan. Menemukan apa? Menemukan perdamaian. Kata perdamaian, kata dasarnya apa Bapak Ibu? Damai. Damai itu siapa? Raja damai itu Yesus. Artinya gini, kalau kita mau melihat hari baik, kita harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, dan kita harus berusaha untuk menemukan Yesus, si Raja Damai itu. Ketika kita temukan Yesus, Raja Damai itu, maka damai ada pada diri saudara dan saya. Disitulah saudara akan dikenal sebagai orang yang membawa damai. Orang yang mempertahankan damai. Demikianlah dimanapun kakimu berpijak, engkau bisa melepaskan pengaruh yang baik kepada semua orang. Melalui inilah engkau akan menemukan hari-hari yang baik. Nah arti zeteo, arti berikut adalah mengetahui dan paham. Supaya saudara mengetahui dan paham bagaimana membuat damai itu. Bagaimana mempertahankan damai itu di tempat di mana kakimu berpijak. Ini luar biasa. Waktu Tuhan bicara tentang ini kepada saya bilang, Tuhan, wah, engkau begitu luar biasa. Andai kata semua orang Kristen paham dan mengerti ini, tidak ada lagi orang Kristen ditemukan sebagai penjahat, gak ada. Tidak peduli pangkatmu setinggi apa. Sudah ada contoh, orang berpangkat tinggi, orang Kristen.
jadi penjahat. Maka di sini Bapak Ibu, ketika saudara ketemu dengan Yesus, engkau menemukan dirimu. Engkau temukan dirimu. Siapa dia? Yesus dikatakan adalah Allah yang perkasa. Dia penasihat ajaib. Ketika engkau menemukan Yesus, dia akan memberi kepada saudara dan saya nasihat-nasihat. Supaya engkau bisa menemukan hari baikmu. Saudara, dia adalah Allah yang perkasa. Dia akan memberi kepada saudara dan saya nasihat-nasihat. Supaya saudara dan saya menjadi orang yang perkasa. Tidak mudah dikalahkan, engkau jadi pemenang. Menang atas seluruh hidupmu, engkau menang terhadap apapun yang sedang kau kerjakan. Terutama engkau menang atas dosa. Kenapa? Dia Raja Damai. Dia Raja Damai. Dan itu ada di mana? Dalam diri saudara dan saya. Itu ada. Jelas saudaraku? Maka Yakobus 5 berkata apa? Orang benar, orang yang benar. Orang yang benar. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Jadi kalau saudara sudah masuk dalam kategori orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Maka berdoalah. Maka doamu akan didengar oleh Tuhan. Jelas saudaraku? Maka jika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita Bapak Ibu? Enggak ada. Enggak ada. Jelas Bapak Ibu? Sebab Tuhan Allah kita, dia berjalan di depan kita, dialah yang berperang untuk saudara dan saya, seperti yang dia lakukan di Mesir dan dia lakukan lagi di depan mata saudara dan saya. Itu yang Tuhan yang kita sembah. Maka untuk itulah saudara dan saya akan merasakan dan menikmati hari-hari baik. Kalau ada Tuhan di pihak saudara dan saya. Jelas saudara? Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Hiduplah dalam kebenaran dan jauhilah semua yang jahat. Maka Tuhan, dia akan menggenapi janjinya yang diucapkan hari ini melalui hambanya kepada saudara. Saudara akan betul-betul melihat hari baik. Saudara yakin itu? Yakin? Mari kita deklarasi bersama-sama. Aku percaya. Aku akan melihat hari-hari baikku. Aku percaya. Aku akan merasakan hari-hari baikku. Tuhan yang akan berperang untuk aku. Dan dia berjalan di depan aku. Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya selesai. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi setiap janji yang kau ucapkan pada hari ini. Kepada anak-Mu yang ragu akan masa depannya. Yang bahkan belum bisa melihat masa depannya. Hari ini kau berkata. Jika engkau hidup berkenan di hadapanku. Engkau lakukan ayat 10 dan ayat 11. Maka engkau akan melihat hari-hari baikmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Firman-Mu tidak akan pernah kembali kepada engkau sia-sia. Dia akan melakukan apapun yang engkau suruhkan dan akan berhasil. Dengan demikian Bapa, tidak ada satupun di antara kami akan melihat hari buruk. Tapi setiap dari kami yang hadir pada pagi hari ini. Berhak menerima janji-Mu. Dan setiap daripada kami yang hadir, yang mendengar sabda-Mu pada pagi hari ini. Akan melihat hari-hari baik depan kami. Akan merasakan hari-hari baik kami di hari-hari akan datang. Sebab ada Tuhan yang berjalan bersama kami. Tuhan ada di pihak kami. Kami berada di pihak yang benar. Kami berada di pihak yang benar, yaitu dengan Kristus sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika Engkau memampukan kami dan kami mau, maka kami akan sempurna. Kami akan sanggup melakukan ayat 10 dan ayat 11. Dengan demikian Tuhan, kami akan sempurna di hadapan-Mu. Tepat seperti yang Kau perintahkan, hendaklah Engkau sempurna. Kami mau berkata, ya Tuhan kami sempurna. Di hadapan-Mu ini kami sempurna Tuhan, kami dewasa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih berhadirat di tengah-tengah kami. Dan terimalah pujian kami pada pagi hari di hadapan-Mu ya Tuhan. Yang Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia.
Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, Kau berikan. Ku minta Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagi, Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Firman pengajaran-Mu telah disampaikan. Untuk setiap kami memiliki hasrat seperti yang Kau rindu. Semakin dewasa, semakin sempurna dan menyukakan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pak Hermanto, Ibu dan anak-anak yang ada, seluruh keluarga, bahkan usaha yang Tuhan percayakan. Kami percaya anugerah-Mu lebih daripada cukup, bahkan melimpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ajaran yang Kau sampaikan masuk dalam benak hati kami, yang akan mengubah hidup kami menjadi seperti yang Kau mau. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Berbicara pada masing-masing kami sebagai bendahara kerajaan surga. Kami mengerjakan dalam ketaatan demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata amin. Silakan saudara duduk. Apakah ada pengumuman? Mari silakan lewat. Shalom. Salam. Shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya. Ada pengumuman untuk retreat. Nanti kita akan buka pendaftaran retreat di depan setelah ibadah ini selesai. Nanti bisa minta tolong Mas Ilham, bisa standby di depan. Kemudian nanti setelah ini saya akan share untuk link pendaftaran untuk ikut retreat. Jadi ada 2 pendaftaran, jadi yang bisa ngisi link, ngisi pendaftaran di Google Form, atau yang kesulitan bisa nanti setelah ibadah ini selesai bisa mendaftar di depan. Seperti itu aja Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Baik, saudara, baik kita bersama-sama dukung, kita doakan supaya acara retreat ini benar adanya dan menyukakan hati Tuhan. Sebab kita percaya sekian lama kita enggak berkumpul di tempat retreat, dan kita akan lakukan biar hadirnya Tuhan itu akan mengubah setiap hidup kita. Baik, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan selesai ibadah kita bersyukur atas kerja Tuhan yang telah dinyatakan di tengah-tengah kita dan menunjukkan akan jalan-jalannya untuk kita hidup di dalamnya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih karunia yang Tuhan nyatakan, bahkan impartasi kasih-Mu telah Engkau kerjakan
dari keturunan ke keturunan, yang membuat setiap kami senantiasa bangga punya Allah seperti Engkau. Sekalipun orang mengalami jatuh, tidak pernah Engkau biarkan sampai tergeletak. Kau topang dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Terima kasih Bapa, pagari hidup kami, tudungi kami dengan kerelaan hidup yang Tuhan telah beri, dan memampukan kami untuk menapaki segala sesuatu yang Tuhan percaya dan kami mau percaya sebagai tanda-tanda keajaiban di muka bangsa-bangsa terjadi atas masing-masing kami. Terima kasih Bapa. Saudara, kedangkan tanganmu dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan engkau menginjak-injak musuhmu, menaklukkan lawan-lawanmu, yang membuat engkau semakin kenal akan Tuhanmu, yang kau akan berkata, Tuhan itu ajaib, bahwasanya kasih setianya kekal selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin.